Nah ini merdeka atau budak. Seorang budak jika merasa dirinya sudah merdeka, maka ia adalah benar-benar seorang budak dalam arti sesungguhnya. Saya ambil nih ilustrasi ya. Ada orang hitam dicambuk oleh tuannya. Dan ketika dicambuk, dia bilang jangan cambuk saya. Kenapa? Karena sakit. Dia merasa sakit. Dia tahu sakit dan dia tahu dia budak. Dan dia tidak merdeka. Kita ini saya tanya tadi, kita merdeka, sudah merdeka belum? Banyaknya bingung ya. Kenapa? Kita nggak tahu bahwa kita budak karena kita nggak merasa sakit. Kita merasa nggak dicambuk. Kita nggak merasa disiksa. Betul nggak? Nah, kita ini disiksa nih habis-habisan. Nah, Kun kan paling sering di antara kita yang pergi ke konferensi-konferensi internasional. Berdiri sama tinggi kan, Kun. Jadi bisa membawa supaya kita nggak disiksa. Ngerti nggak? Ilustrasi ini ngerti nggak? Oke, sekarang saya mau perkecil ya. Hubungan kita antara suami istri. Merdeka nggak? Saya kan pernah bilang, goal tertinggi dari perkawinan itu adalah freedom. Ini maksud saya. Kita merasa kita udah free, tapi sebenarnya, dan kita merasa diri kita udah free, padahal sebenarnya enggak. Nah, berarti kita ini jadi slave. Lengkap saya, maksudnya ngerti nggak? Ya. Tadi kita bicara bangsa, sekarang kita bicara keluarga. Ini one picture worth a thousand word gitu ya. Yang sebelah kanan ya. Dia tahu dia disiksa nih, si orang hitam ini. Kita banyak nggak tahu. Oke. Ini paham nggak? Coba, siapa yang bisa jelasin? Filosofi ini penting banget ya dari James Hutton. The present is the key to, bukan to the future. The present is the key to the past. Jadi kita sekarang, keadaan kita sekarang ini karena hasil dari the past. Betul nggak? Sekarang ngerti nggak? The past is the key to the future. How come? Maksudnya, kalau kita sudah lihat bahwa the present adalah the key to the past, dan kita mempelajari proses-prosesnya, maka kita punya satu model. Kan? Dari the past. Model mana yang mau kita pakai, itu menentukan future kita. Jadi kita lihat ke depan, kalau kita mau running jadi pemimpin negara, jangan dengan mata buta. Ya, masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca benggala dari masa yang akan datang. So we need to see the past. Apakah kita sudah merdeka? Ruth, bacain Ruth. Kita adalah bangsa besar. Kita bukan bangsa tempe. Kita tak akan mengemis. Kita tak akan meminta-minta, apalagi jika bantuan-bantuan itu diembeli dengan syarat ini, syarat itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka daripada makan chopstick tetapi budak. Betul atau salah? Betul. Betul, Prof. Oke, saya pengen tanya. Zamannya Pak Harto, kita lebih jauh sejahtera nggak dari zamannya Bung Karno? Lebih sejahtera, Prof. Oke, caranya gimana? Minta bantuan dengan syarat ini, syarat itu. Ketika IMF memberikan pinjaman, kan kasih syarat macam-macam. Jadi kita ini bangsa tempe, bro. Kita ini bangsa tempe sekarang ini. Semua pakai syarat. Ya. You bisa kembalikan ya, Kun. Kita bukan bangsa tempe. Disinilah perlunya financial engineering. Bisa, Prof. Bisa. Bisa. Poni ada poni. Saya belum lihat poni. Iya, Prof. Pon, gimana? Menurut kamu kita bangsa tempe? Karena poni ini saya lihat luar biasa ya. Kemarin saya ketemu dia, waduh.
dia acting spiritnya, dia kerja, dia ini, dia itu. Ini bangsa tempe bukan? Kalau sekarang ini ya saya bilang kita masih bangsa tempe. Tapi saya nggak lihat kamu tempe loh. Saya kaku. Ya, saya risih aja sih, Prof. Lihat apa namanya orang-orang berpikir orang-orang sekarang yang berpikirnya itu lucu gitu loh, seperti itu. Honestly, kita sekarang ini tempe bukan? Bangsa tempe nggak kita? Lebih kaya Iya. kita. Kita bangsa tempe nggak? Iya, bangsa tempe kalau saya bilang. Gimana? Rin Mentalnya. ini kalau nggak ditanya dia diem dia harus kita tanya, harus kita todong gitu. Saya agak kurang setuju. Reason? Yang saya setuju ketika memberikan interpretasi bangsa tempe itu untuk saat ini ya lebih kepada satu tataran administratur negara dan ya sebagian secara in general ya administratur negara. Tetapi secara umum keseluruhan bangsa saya tidak setuju untuk mengatakan bangsa kita sepenuhnya tempe. Ini nasionalisme lo atau fakta yang berbicara? Atau hope? Atau saya hope? Tidak melihat dari sisi nasionalisme ya. Saya membicarakan ini dari sebagai anggota masyarakat. Keren nggak tuh? Coba yang lain ada yang berbeda nggak? Atau yang sama hari ini? Jangan ikut-ikutan, kamu selalu ikut-ikutan. Bahwa harus. Salut bijak Burini. Itu makanya dia wisdom. Kalau saya bilang bangsa tempe, sorry, saya different sama you. You know kenapa saya bilang bangsa tempe kita? Coba lihat ya, saintis-saintis kita di dunia internasional nggak bisa bicara. Kalah sama orang Afrika. It's about mentality. So ukurannya apa lagi? Saya negatif-negatif aja. Mengumpulkan ide yang kontroversial nggak berani. Apalagi yang saya setuju sama yang di aparatur negara ya. Mereka asal bapak senang, kata bosnya A, ya udah ikut aja, walaupun B. Itu saya setuju. Tapi kalau kita lihat sebagai anggota masyarakat, you lihat apa bukan marah? Bangsa kita ini bangsa yang pemarah. Bangsa tempe yang pemarah. Mungkin karena ini lebih kepada sudut pandang ya. Kalau tentu. Karena yang saya temukan bukan dari sudut pandang politik dan praktek politik ya, mungkin jadi itu yang membuat pandangannya berbeda. Kalau saya lebih melihatnya kan karena dunia saya adalah dunia pendidikan dan praktek-praktek pendidikan, kemajuan dari masyarakat di dunia pendidikan ya, itu lebih ke sana dan olahraga. Jadi itu yang saya lihat, semangat itu dan prestasinya. Tapi ini di level muda ya. Jadi saya nggak bicara ini level yang di generasi X atau generasi yang sebelumnya. Saya bicara dari generasi Gen Z, Gen Y. Kita perlu Kun orang-orang lebih banyak kayak ini Kun. Iya. Optimis gimana? Iya, Prof. Iya,
Kalau saya sih baca di sini sih, Prof. Kalau pemikirannya kita selalu mengemis kemana-mana ke luar negeri, mencari hutang, meminta-minta, ya. Ya, saya melihat itu sih yang dikerjakan oleh ya udah berbagai periode kepemimpinan bangsa, selalu itu minta-minta utang, mengutang terus, padahal kan utang itu kan sebetulnya menghancurkan kedaulatan bangsa. Kita nggak bisa mandiri, ya. Nah, itu yang karena kita nggak bisa menjadi bangsa mandiri, kita nggak bisa mengaktualisasikan nilai-nilai, prinsip-prinsip dari Pancasila itu. Begitu kita mau mengatakan begini, nggak ada yang berani karena tadi kita sudah terjerat hutang dan lain-lain, ya. Mereka bisa lakukan sanksi, ya, dan karena kita rapuh, ya, jadi otomatis kita hanya nurut ngikutin kata-kata mereka yang memberikan hutang kepada kita. Jadi definisi tidak merdeka menurut saya seperti itu, Prof. Oke, sekarang saya mau ambil indikator sebagai satu bangsa, ya, yang punya cita-cita social consciousness like a burning fire. Utang kita berapa ribu triliun? 7.000 ya? Berapa? Kurang lebihnya 7.000 ya? 7.000 triliun. Itu dikasih syaratnya. Pasti ada. Kira-kira Norway punya utang segede itu nggak? Negara Finlandia, negara Belanda, yang jauh lebih kecil dari kita. So, kalau kita nggak berbuat sesuatu, gimana generasi berikutnya, anak-anak kita, generasi X, Y, Z itu? Bisa jadi tempe beneran nggak? So, kita punya sense of responsibility nggak untuk nyelesain itu? Nggak kumaha engke gitu kan? Jadi Rin, saya setuju sama kamu dalam hal semangat, iya. Tapi anak-anak yang bersemangat itu, seperti anak-anak ITB, waktu mahasiswa itu semangat sekali, anak-anak UI semangat banget. Begitu mereka udah lulus, jadi birokrat, mereka melakukan hal ini tuh. Jadi kalian nggak pembicaraan saya waktu di Bappenas, saya ledekin tuh semua ekonomi-ekonomi itu, inget nggak? Yang saya bilang pakai topi yang mana? Saya bilang udah gagal tuh semua ekonomi-ekonomi tuh. Pak Emil, Pak apa, tempe semua mereka itu. Nggak ada yang bantah tuh. Kenapa? Saya hanya bicara angka soal. Jadi kita nggak bisa dengan pengalaman empiris. Harus ada fakta. Bagi sebagian bangsa, kalau kita lihat pesannya Soekarno, ya kita udah jadi bangsa tempe. Semangat mungkin nggak ya, tapi kenyataan gitu. Jadi tugas di depan mata berat sekali nih, Gun. Kiat-kiat yang out of the box, tanpa box harus kita keluarin. So, challenge-nya gede ya. Ini harus sampaikan ke masyarakat. Kalau yang ngomong, tanya aja, kita bangsa tempe bukan? Tanya aja. Kalau dia bilang kita bukan bangsa tempe, 7.000 triliun utang kita. Oke, nggak apa-apa utang 7.000 triliun. Tapi dipakai untuk apa? Bermanfaatnya. Upah minimum kita 4 juta perak. Manusiawi nggak? Jadi tempe nggak tuh pekerja-pekerja? Coba kita hidup dengan level kondisi sosial ekonomi kita, pekerja-pekerja yang itu tuh. Gue yakin mereka bilang kita ini bangsa tempe. Ya, Prof, setiap hari, Prof, saya ketemu kawan-kawan, bukan hanya UMP, Prof, bukan hanya 4 juta, Prof. Sekarang udah setengahnya anak 3, ya mereka semua nangis gitu, Prof. Ketemu saya nangis, mereka di PHK, nggak punya pekerjaan gitu. Saya mau buat apa gitu. Saya kadang-kadang saya nggak bisa berbuat apa-apa untuk membantu mereka gitu. Mereka nggak merdeka, Prof. Bahkan mereka udah nggak bisa makan nasi lagi, Prof. Jadi mereka makan pakai tepung gitu. Kasihan, Prof, saya ngeliat itu. Dan itu setiap hari, Prof, saya melihat itu. Kan itu, Prof. Ya, kita harus ke daerah-daerah baru kita bisa lihat. Optimis.
Jadi kalau tadi Rini bilang aparatur negara, berarti harus diganti itu, pimpinannya harus diganti yang paling atas tuh. Ya. Beres. Hai Alis, ada Alis. Alis datang. Senang saya kalau ada Alis. Halo Prof, selamat Ya, malam. Malam sayang. Kita lagi bicara politik nih, Alis. Bagian dari Urantia gitu. Gimana? Alis? Ya, mohon maaf mungkin kondisi kurang sehat. Dari kemarin agak nggak sehat badan. Tadi pun saya istilahnya dari Prof yang ajarkan tuh gerakan gear aja dari tadi. Jadi tadi sepanjang Prof bicara itu sampai saya hampir ketiduran karena untuk menyembuhkan diri dulu. Cuma kalau dari topik ini menarik ya Prof. Kalau kita bangsa tempe, saya setuju. Karena apa ya, keruntuhan Orde Lama itu kan membuka jalan bagi Orde Baru untuk istilahnya dipegang oleh bangsa Barat. Kalau saya melihat itu ya, saya sering ngikutin satu ulama Islam besar, itu namanya Syekh Ali Imran Hussein. Beliau pakar eskatologi Islam. Beliau menarik sekali. Jadi ketika beliau berbicara itu yang benar-benar saya perhatikan adalah ketika Rusia itu berani menentang hegemoni Barat. Jadi inti dari ajaran beliau itu ketika Al-Quran itu diturunkan, terakhir yang diturunkan itu adalah tentang riba. Jadi riba itu merupakan suatu istilahnya banyak perselisihan di dunia ini semua berasal dari riba. Jadi currency itulah, topik currency itu kan sangat menarik sekali. Ketika petrodolar itu naik, petrodolar kesepakatan bahwa di dunia ini harus menggunakan dolar, itulah sumber muasal istilahnya hutang piutang sana sini dan sebagainya ketika hegemoni Barat termasuk bisa mencekram Indonesia dengan hutang berribu. Itulah inti dari semuanya itu tentang riba, Prof. Jadi kalau implementasi dalam kehidupan berbangsa ya, kalau dalam pribadi jangan mencuri aja. Kalau dari Injil itu bilangnya, jangan mencuri. Kalau dari pribadi ya kita jangan meminjamkan uang dengan berbunga, itu aja. Itu jadi mental tempe itu. Karena dari kehidupan berbangsa kita dijerat hutang itu kan ada tujuannya. Sama seperti perang Ukraina sekarang, Ukraina kan dibombardir dengan bantuan Barat itu kan dijerat hutang sebenarnya itu. Betul. Itulah jadi tempe itu Ukraina itu. Tadi waktu Rini bilang saya nggak sepakat gitu. Tadi saya kira kita bukan bangsa tempe, kita bangsa tahu. Saya kira dia mau bilang gitu, kita bangsa tahu. Tapi kita perlu optimisme kayak Rini, betul nggak? Nah, ya, pasti, tapi optimisme nggak cukup. Ya, kita harus menyelesaikan ini utang-utang kita hanya dengan satu cara, namanya politik ekonomi yang tadi tanya. Selesai utang-utang kita, 5 tahun selesai. Ya. Tetapi kan memang banyak yang tidak menginginkan kita selesai utang, itulah intinya. Nanti kita lihat teknik-teknik hotdog mereka gitu ya. Ini kenapa kita dikuasai? Ini tadi pertanyaannya Pak Yusuf. Pak Yusuf ada nggak? Kang Yusuf ada? Nggak ada ya? Rin, Pak Yusuf ada, Rin? Kita cuma 4 orang. Oh, ada Pak Yusuf. Nah ini Pak, lawan kita Pak, tadi NWO ya, The New World Order, Pak ini organisasinya kan saya pernah kasih lihat Pak. Yang menguasai uang jaringan bank internasional ini namanya orangnya Rothschild Pak. Ya, orang Jerman yang sekarang tinggal di London. Ini bank-bank dia yang dikuasai semua. Termasuk Bank of America, Lazard Freers. Lazard Freers ini konsultan kita di Lazard yang kuning ya, Lazard Freers sama Warburg ini konsultan kita di Bank Indonesia sampai sekarang. Ya, Bank of England, Bank of Midland, Swiss Bank, UBS segala macam ya, Bank of Australia. Ini dikuasai oleh mereka. Nah, dia bekerja sama ya dengan orang yang namanya Rockefeller, mereka bikin Federal Reserve. Federal Reserve ini bukan punya Amerika. Bukan punya Amerika. Ya. Di atas Federal Reserve lihat ini ada Lehman. Lehman Brothers. Lihat nggak sebelah kanan nih yang kuning. Lihat nih. Nah, oma saya, ibu dari bapak saya, itu Lehman, bro. Orang Yahudi, orang Kasarian. Ini sah, gabung sama Goldman, ya. Nah, ini Pak Yusuf yang kita harus hadapi, Pak. Jadi ketika kita pinjam uang sama mereka, uang-uangnya itu kita nggak bisa pinjam langsung dari Federal Reserve. Nggak bisa pinjam dari Rothschild, nggak bisa pinjam dari Rockefellers. Kalau dari Rothschild, dia melalui perusahaan-perusahaan swasta di kita. Tapi kalau ke pemerintah,
uang-uang itu, lihat di Turki ya, Ottoman Eastman, Greenlay, ini Bang, ya, itu disalurkan ke IMF. Jadi waktu kita pinjam uang dari IMF, ini uangnya dari mereka. Lalu tiap negara yang jadi member harus bayar uang iuran, lalu dikasih tiap negara namanya SDR. SDR singkatan dari Special Drawing Right. Jadi Indonesia punya limit pinjam 5 miliar dolar setahun gitu. Ya, ya. Tapi semua uang yang dipinjamkan itu harus pakai syarat, covenant. Yang tadi Soekarno anti. Inilah. Ya, begitu kita ada krisis, kita ke IMF. Begitu ada krisis, kita ke World Bank. Uangnya dari mana? Dari sini. Ini mafianya, Pak. So, money is the power, right? Gimana Pak Yusuf kita ngadapin ini? Can we? Semua orang di dunia pakai dolar. Kita nggak pakai dolar, Pak. Pakai apa? Pakai sen. Pakai dinar. Arab jangan dipercaya lah, bro. Bukan dinar di Arab, Pak. Jadi dinar yang udah disesuaikan dengan kebutuhan negara kita. Kalau kita pakai dinar, bro, sebentar lagi kita jadi negara syariah, bro. Ini cukup menarik, Prof, topiknya karena tentang currency kan. Jadi kalau orang paham tentang currency, money, and wealth itu memang ada perbedaan. Harus paham setiap orang. Kalau sebagai negara juga harus paham karena ada perbedaan di situ. Karena kita kan basicnya kan APBN kita kan dolar. Jadi ketika dolar itu jatuh, kita jatuh. Itu aja intinya. Oke, itu nanti ke politik ekonomi. Nanti kita jawab, ingat tuh ya, LS ya. Pak Yusuf, kita bisa lawan nggak nih Pak Yusuf organisasi ini? Saya cuma ada 4 orang ya di sini ya. Ada banyak kok, 11. 11, Prof. Oke. Apa tuh yang nyanyi? Masih. Ini bisa lawan nggak organisasi ini kita, kira-kira? Gun? Bisa, Prof. Bisa. Jangan masuk sistem mereka. Oke. Berarti kita harus kreatif ya. Ya. Tapi kita gimana mau kreatif kalau kita nggak tahu petanya? Kita harus tahu petanya. Ini lo lawan kita loh. Ini lo saat ini yang menguasai kita, IMF dan World Bank. Dan bukan hanya kita aja, negara lain. Ini perusahaan-perusahaan milik mereka nih. Tadi yang Rothschild ini Rockefeller Empire. CNN punya dia, CBS, NBC, Time, Fortune, Newsweek, all. Institusi sekolah, education, seminari milik mereka. Foundation yang terkenal. Bilderberg, tahu kan? Bilderberg, di mana Davos akhirnya lahir. Trilateral Commission, Club of Rome, scientist, United Nation itu sepanjang mata memandang di Manhattan itu tanahnya milik Rockefeller. United Nation dibangun di atas tanah Rockefeller. Chemical company, bank yang tadi saya sudah bilang, motor company, airways, oil company, the Seven Sisters. Terkenal nih Seven Sisters. Chase Manhattan Bank. So, that's the empire. Lalu Indonesia punya apa? Ini pesan founding father. Pidato saya ini mengenai hidup matinya bangsa kita di kemudian hari. Pangan merupakan soal mati hidupnya suatu bangsa. Apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi, maka malapetaka. Karena itu perlu usaha secara besar-besaran, radikal, dan revolusioner. Besar-besaran, radikal, dan revolusioner. Saya mau tanya, beras kita masih importnya? Ya. Itu aja. Garam kita masih importnya? Gula kita masih importnya? Ya. 9 bahan pokok kita masih importnya. How? How? Ya. Mengerikan nggak? Mengerikan sekali. Mengerikan.
perlu usaha secara besar-besaran, radikal, dan revolusioner. Jadi kalau ada orang mau jadi running presiden harus ini konsepnya. Ini saya gambarin ini, saya belum update datanya, saya gambarin 10 tahun terakhir sampai 2009 waktu itu ya. Saya nggak tahu sekarang sampai 2013, dari 2005 sampai 2013. Beras meningkat tajam 117%, importnya ya. Daging sapi 234%, bawang 76%. Sekarang saya nggak tahu berapa, lebih lagi. Ini saya data sampai tahun 2013 saja, belum saya update terus. Ya. Sekarang 10 tahun kemudian, you lihat aja. Gula 62%, cabai kita import, gandum, kedelai. Kecuali jagung nih, jagung kita ekspor. Di sini. Tapi 2010 kita import lagi. Beras tahun 2010-2013 zamannya SBY 483%, dari 117 naik ke 483. Daging sapi naik dari 234 ke 350. Bawang merah naik, gula naik, cabai naik. Gandum kita 45%, negara nomor 2 di dunia paling banyak mengimport gandum. Kedelai dari 10-52. Tempe itu kita import, bro. Bahan-bahan. Kita bangsa tempe, itu pun menyedihkan. Tempenya itu pun import. Coba cari homework, tahun 2023 berapa? You will see. Scary. Jadi pertumbuhan import jauh lebih besar dari pertumbuhan penduduk, bro. Pertumbuhan penduduk kita cuma 12% selama 10 tahun terakhir, sampai 2013. Sekarang pertumbuhan penduduk kita 13% dari 2013. Pertumbuhan importnya lihat, nggak ada yang 12%, bro. Mengerikan ya. Nah, ini siapa nih? Ibu Pertiwi, Bu. Ibu Pertiwi kita udah reot nih. Sedih dia. Kebijakan pertanian dan pangan saat ini benar-benar mengarah kita bersama ke bencana pangan. Oke. Kalau kita mau running jadi presiden, kita harus jadi siapa nih? Ini ada namanya Yusuf. Waktu itu ada Raja Firaun, dia mimpi ada 7 ekor sapi gemuk-gemuk. 7. Lalu datang 7 sapi kurus-kurus, yang gemuk-gemuk ini dimakan sama si sapi itu. Dia mimpi waktu itu. Ini perjanjian cerita di Taurat ini. Ya, lesnya. Ya, jadi ada Raja Firaun, dia mimpi ada 7 sapi gemuk-gemuk, dan di sini ada padi yang subur, lalu ada 7 sapi kurus-kurus yang gemuk-gemuk ini dimakan. Lalu dia panggil ahli-ahli nujumnya. Ini mimpi saya ini, dia nggak bilang. Dia hanya bilang ini, saya semalam mimpi saya itu mengganggu saya. Coba kalian citrakan mimpi saya itu apa. Jadi dia nggak kasih tahu mimpinya. Mimpi saya itu apa dan artinya apa. Ya ahli nujumnya ngarang semua. Gitu. Ada yang channeling, ada mediumship, ngarang semua. Salah semua. Sampai datang Yusuf, anaknya Yakub. Nah, anaknya Yakub itu Yusuf kasih tahu artinya apa. Bahwa akan ada 7 tahun pertama penuh dengan kelimpahan. Dan 7 tahun yang kedua, 7 tahun berikutnya akan penuh dengan kesengsaraan, tidak ada kelimpahan. Dan semua rakyat akan miskin, sengsara, mati. Dia bisa tahu tuh mimpinya apa, dia kasih tahu juga artinya apa. Oleh karena itu Yusuf langsung dibebaskan dari penjara dan dijadikan seperti anaknya. Jadi kayak Firaun juga. Dan dialah menyelamatkan bangsa Mesir. Dan secara nggak langsung bangsa Israel juga diselamatkan oleh dia. Itu cerita terkenal banget. Jadi Yusuf terkenal dengan itu ya mimpinya. Ya. Nah ini waktu dia dipanggil nih Yusuf, dia keluar dari penjara. Apa mimpi gue ini? Nah, Yusuf cerita. Jadi Kun, if you wanna run, you kan sering mimpi-mimpi kan, lucid dream, nah bermimpilah. Satu jasa dan kasih tahu mesti apa. Berubah nasib satu bangsa. Hanya karena mimpi. Yeah. Dia dikasih hikmat, dikasih wisdom. Jadi, moral dari saya sampaikan ini, kita jangan terlalu intelek juga.
Ya, ini masalah spiritual karena dia dekat sama Tuhan. Satu orang dekat sama Tuhan, seluruh bangsa diselamatkan. Jadi jangan pesimis. You hebat. 12 tahun masuk SD, you dokter sekarang. Ini pengemis. Apa ini orang masuk penjara nih? Ini maksudnya, nangkap nggak maksud saya? Iya, Prof. Hikmahnya. Ibu Pertiwi lagi. Di masa depan, dunia akan dihadapkan pada dua masalah utama, yaitu pangan dan energi. Pada tahun 2025, dunia akan mengalami defisit pangan sebesar 60 juta. Benar kan? Dan kita impor. Defisit pangan terbesar adalah wilayah Asia Timur dan Tenggara sebesar 126 juta ton. Cina untung mengantisipasi nih, jadi nggak terjadi. Tapi kita tergantung dari Cina banyak banget. Dia mengembangkan apa Cina? Kenapa dia nggak terkena? Mengembangkan politik ekonomi. Ya. Oke. Jadi kita nggak bisa lagi menggantungkan diri pada negara lain, kita harus mandiri, kita harus melakukan perubahan radikal dalam kebijakan pertanian dan pangan, harus, dan energi. Harus ada kebijakan pemerintah yang sama sekali baru. Nah ini organisasi WTO. Ya. Kalau kita ikutin mereka, mereka mulai dagang sapi nih ya. Ini bunuh diri ekonomi Indonesia. Ya. Liberalisme menciptakan perbudakan. Nah, dia bilang ini, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri, bro. Jadi yuk akan dapat ditentang habis-habisan. Kalau mau running jadi pemimpin di sini, lo akan ditentang habis-habisan sama bangsamu sendiri. So, tadi informasi tadi yuk kembalikan tadi ke cita-cita founding father. Apa? Sosial kongruen itu.